Selamat datang di channel Nyicip Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Ini adalah video nyicip powerbank yang beli di flash sale episode keempat. Dan pada video ini saya akan membahas powerbank dari brand Remax. Ini dia powerbanknya, namanya powerbank Remax RPP 238. Seperti yang sudah saya singgung di video unboxingnya, powerbank ini memiliki kapasitas jumbo sebesar 20.000 mAh dan sudah support protokol pengisian cepat, quick charge, dan power delivery. Dan sesuai dengan nama segmen video ini, powerbank Remax RPP 238 ini saya beli saat flash sale. Harganya itu Rp159.000. Untuk harga normalnya di official shopnya di Shopee itu harganya Rp189.000. Saat kita membeli powerbank ini, kita hanya akan mendapatkan unit powerbanknya saja ya, tanpa kabel charger. Paling yang lainnya itu hanya ada kertas-kertas ini. Jadi anggap saja yang kita dapatkan itu hanya unit powerbank saja. Nah, setelah nyicip powerbank ini beberapa waktu, kali ini saya akan membahas hasil nyicipnya. Mulai dari performa powerbank, kapasitas realnya, serta kelebihan dan kekurangan powerbank ini. Oke, sebagai pengantar saya akan sedikit mengulas spesifikasi powerbank Remax RPP 238 ini. Saya akan mulai dari kapasitas powerbank Remax RPP 238 ini. Powerbank Remax RPP 238 memiliki kapasitas 20.000 mAh pada voltase 3 volt. Jadi total daya yang bisa ditampung oleh powerbank ini berdasarkan spesifikasi itu sebesar 74 Wh atau 74.000 mWh. Lalu untuk kapasitas yang bisa digunakan atau istilahnya rated capacity-nya, powerbank ini memiliki 10.600 mAh rated capacity pada voltase 5 volt. Ini keterangannya tertulis di sini. Rated capacity 10.600 mAh 5 volt 4,5 ampere. Artinya total daya yang bisa disalurkan oleh powerbank ini ke perangkat lain itu sebesar 53 Wh atau 53.000 mWh. Dan jika kita konversikan atau terjemahkan ke spesifikasi kapasitas tampung yang voltasenya 3,7 volt, maka rated capacity powerbank ini adalah 14.300-an mAh. Jadi kapasitas yang biasanya di highlight 10.000 mAh, 20.000 mAh, 30.000 mAh dan seterusnya, itu biasanya adalah kapasitas tampung powerbanknya yang voltasenya 3,7 volt. Sedangkan rated capacity itu adalah kapasitas powerbank yang bisa dipakai atau disalurkan oleh powerbank ke perangkat lain yang diisi dayanya. Masih tentang kapasitas powerbank ini box kemasannya ini sudah ada logo pesawat. Itu artinya meski kapasitas powerbank ini besar, powerbank ini masih diizinkan untuk dibawa saat bepergian menggunakan pesawat terbang. Selanjutnya untuk port input dan output powerbank RPP 238, powerbank ini mempunyai 4 buah port, yaitu port micro USB yang berfungsi sebagai port input, kemudian port Type C. Nah, ini untuk port Type C-nya itu fungsinya ganda ya, sebagai port input dan port output. Dan ada 2 buah port USB-A yang ini fungsinya sebagai port output. Dan keempat port powerbank ini baik input maupun output itu sudah support protokol pengisian cepat ya. Untuk yang port input micro USB ini input maksimalnya 18 watt. Sedangkan untuk yang port Type C untuk fungsi inputnya ini maksimal juga 18 watt, sedangkan untuk fungsi outputnya maksimal 20 watt. Terakhir untuk port USB-A, output maksimal kedua port ini adalah sebesar 22,5 watt. Nah, jadi informasi yang di highlight di sini 22,5 watt ini adalah informasi output powerbank yang menggunakan port output ini, port output USB-A. Kemudian untuk indikator, powerbank Remax RPP 238 ini menggunakan indikator
LED seperti ini ya, ada 4 LED indikator yang menandakan sisa daya dari power bank ini. Dan kemudian ini di sini di belakangnya tulisan 20.000 mAh, ini ada icon petir. Ini adalah LED indikator yang fungsinya untuk mengindikasikan protokol pengisian cepat itu aktif atau tidak. Kalau pas nyala berarti protokol pengisian cepat aktif, kalau tidak nyala berarti protokol pengisian cepat tidak aktif. Kemudian power bank ini juga sama seperti power bank lainnya ya, ada tombol fisiknya. Ini bentuknya seperti ini, fungsinya juga sama, pencet 1 kali untuk mengaktifkan power bank, pencet 2 kali untuk menonaktifkan power bank. Dan terakhir untuk deskripsi fisik power bank Rimax RPP 238 ini, secara dimensi itu panjangnya 168,8 mm, kemudian lebarnya ini 68,5 mm dan tingginya 27,5 mm. Dan mengimbangi dimensi power bank ini yang bongsor, power banknya ini memiliki bobot yang lumayan berat, hampir 400 gram, tepatnya 399 gram. Dan untuk keseluruhan material bodinya itu dari plastik ya bahannya. Nah, apakah performa power bank Rimax RPP 238 ini sudah sesuai dengan spesifikasinya? Oke, saya akan mulai pembahasan performa power bank Rimax RPP 238 ini mulai dari performa self chargingnya. Power bank Rimax RPP 238 waktu self chargingnya itu nggak sampai 4 jam, baik itu saat menggunakan port micro USB maupun port Type-C. Saat melakukan self charging menggunakan port input micro USB, waktunya itu 3 jam 40 menit, sedangkan saat menggunakan port input Type-C waktunya selisih 2 menit saja, yaitu 3 jam 42 menit. Input power bank yang termonitor itu stabil di 18 watt dengan voltase 12 volt dan arus 1,5 ampere. Dan untuk kapasitas yang mengalir dari power bank ke perangkat yang diisi dayanya itu total 4992 mAh. Dan jika dinyatakan dalam satuan daya, total daya yang mengalir itu termonitor sebesar 60.025 mAh. Jadi kita bisa mengatakan kapasitas yang bisa ditampung oleh power bank Rimax RPP 238 ini adalah sebesar 4992 mAh pada voltase 12 volt. Jika kita konversikan ke voltase tampung sesuai spesifikasi, yaitu 3,7 volt, kapasitas yang bisa ditampung oleh power bank ini adalah sebesar 16.223 mAh. Jadi kapasitas yang berhasil ditampung oleh power bank Rimax RPP 238 ini adalah sebesar 81% dari 20.000 mAh, di mana 20.000 mAh adalah kapasitas tampung power bank yang sesuai dengan spesifikasi. Lalu berapakah kapasitas power bank ini yang bisa dialirkan ke perangkat lain? Untuk mengetahui performa power bank Rimax RPP 238 ini sebagai sumber daya yang mengalirkan dayanya ke perangkat lain, saya telah melakukan pengurasan isi daya power bank dengan menggunakan USB electronic load. Pada setelan output power bank 5 volt 2 ampere, termonitor kapasitas power bank yang dialirkan ke perangkat USB electronic load adalah sebesar 9104 mAh, dan dalam satuan daya termonitor sebesar 46.004 mWh, 46004 mWh. Jika mengacu spesifikasi, kapasitas power bank Rimax RPP 238 yang bisa dialirkan ke perangkat lain atau rated capacity-nya itu sebesar 10.600 mAh pada voltase 5 volt. Jadi rate capacity power bank ini berdasarkan data pengurusan daya tadi itu sekitar 86% dari rated capacity yang dicantumkan di keterangan spesifikasi power bank ini. Selanjutnya, untuk memperoleh data dari penggunaan real power bank ini, saya juga memonitor atau mengambil data dari pengisian daya baterai HP
dengan menggunakan powerbank Rimax RPP 238 ini. HP yang diisi dayanya adalah Sony Xperia 5 Mark II yang kapasitas baterainya itu 4000 mAh. Hasilnya powerbank Rimax RPP 238 ini bisa digunakan untuk mengisi daya baterai HP sebanyak 3 kali untuk sesi pengisian sampai penuh 100%. Kemudian untuk output powerbank saat digunakan untuk mengisi daya HP Sony Xperia 5 Mark II, port output yang bisa aktif protokol pengisian cepatnya hanya yang port output Type-C saja. Output powerbank menggunakan port output Type-C ini di kisaran angka 16 watt dengan voltase naik turun di angka 8,6 sampai 9 volt, 1,79 sampai 1,80 ampere. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya baterai HP Sony Xperia 5 Mark II dari 15% sampai 100% itu 1 jam 19 menit. Dan kapasitas yang mengalir dari powerbank ke HP itu totalnya sebesar 6160 mAh. Dan dalam satuan daya termonitor sebesar 42.410 mWh. Jika kita menggunakan standar voltase rated capacity powerbank ini, yaitu 5 volt, maka kapasitas powerbank ini yang bisa disalurkan ke perangkat lain atau rated capacity-nya itu sebesar 8.482 mAh atau sekitar 80% dari spesifikasi rated capacity powerbank ini. Itu untuk port output Type-C-nya ya. Untuk pengisian daya HP Sony Xperia 5 Mark II menggunakan port output powerbank USB-A, protokol pengisian cepatnya tidak aktif. Ini untuk powerbank ini ya. Kemarin di video unboxingnya saya sudah mengetes powerbank ini untuk mengisi daya powerbank lain yang memiliki protokol pengisian cepat juga, dan untuk USB-A-nya bisa aktif protokol pengisian cepatnya. Tapi untuk sekarang saya hanya akan fokus membahas ini saja untuk pengisian daya HP Sony Xperia 5 Mark II. Di mana output powerbank hanya ada di kisaran 7 watt dengan voltase 5 volt 1,4 ampere. Pengisian daya melalui port output USB-A ini memerlukan waktu sekitar 2 jam 16 menit. Nah, jadi kalau protokol pengisiannya tidak aktif, powerbank ini bisa mengisi daya baterai HP Sony Xperia 5 Mark II itu waktunya membutuhkan 2 jam 16 menit. Dan dari data pengisian daya yang termonitor, total kapasitas yang mengalir ini juga sama ya. Ada 3 sesi pengisian yang bisa dilakukan oleh powerbank ini ke HP Sony Xperia 5 Mark II, mulai dari powerbank ini penuh sampai habis dayanya. Dan dari 3 sesi pengisian tersebut, termonitor kapasitas powerbank yang dialirkan ke HP Sony Xperia 5 Mark II itu sebesar 9222 mAh. Dan dalam satuan daya termonitor sebesar 46.713 mWh. Berdasarkan data ini, rated capacity powerbank Rimax RPP 238 ini lebih kecil ya dari yang tertulis di spesifikasi, yaitu sekitar 80% untuk port Type-C-nya dan sekitar 87% untuk port output micro USB. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apakah performa powerbank Rimax RPP 238 ini sesuai spesifikasi? Kecepatan powerbank ini untuk self-charging dan pengisian daya ke perangkat lain berdasarkan data bisa dikatakan sesuai spesifikasi ya. Semua port input dan outputnya memiliki fitur protokol pengisian cepat. Aktif tidaknya protokol pengisian cepat itu juga dipengaruhi oleh perangkat lain. Untuk self-charging, protokol pengisian cepat akan aktif jika adapter dan kabel chargernya juga mendukung. Jika tidak, maka input powerbank juga akan menyesuaikan. Sama juga dengan pengisian daya, aktif tidaknya protokol pengisian cepat itu juga dipengaruhi oleh kabel charger yang digunakan dan perangkat yang diisi dayanya. Misalnya saat powerbank ini port output USB-A-nya ini digunakan untuk mengisi daya baterai HP Sony Xperia 5 Mark II. Protokol pengisiannya ini tidak aktif karena protokol pengisian cepat yang dimiliki oleh port USB-A ini tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh
perangkat yang diisi dayanya, yaitu HP Sony Xperia 5 Mark II. Kemudian untuk kapasitas, apakah kapasitas powerbank ini sesuai dengan spesifikasi? Powerbank ini bisa digunakan untuk mengisi daya HP Sony Xperia 5 Mark II sebanyak 3 kali. Jika kita membandingkannya dengan powerbank lain yang kapasitasnya sama-sama 20.000 mAh, mungkin powerbank ini kapasitasnya bisa dikatakan lebih kecil. Tapi jika hendak menjawab pertanyaan apakah sesuai spesifikasi atau tidak, berarti acuan yang digunakan adalah kapasitas powerbank ini sesuai dengan yang dicantumkan di spesifikasi atau tidak. Dan kapasitas yang menjadi acuan bagi penggunaan powerbank untuk mengisi daya perangkat lain adalah data rated capacity-nya. Berdasarkan spesifikasi, rated capacity powerbank ini adalah sebesar 10.600 mAh pada voltase 5 volt. Nah, dari data yang termonitor, rated capacity powerbank ini adalah sebesar 86-87% dari yang tertulis di spesifikasi. Selanjutnya, recommended atau tidak? Seperti biasa, ada beberapa informasi yang diperoleh oleh Nyicip Gadget dan mungkin itu bisa dijadikan pertimbangan untuk memutuskan powerbank ini recommended atau tidak. Poin plus powerbank ini menurut Nyicip Gadget ada beberapa. Pertama, powerbank ini mendukung protokol pengisian cepat lebih dari 1. Kedua, powerbank ini punya LED indikator khusus untuk indikasi protokol pengisian cepat aktif atau tidak. Dan terakhir, semua portnya, baik port input maupun port output, itu sudah mendukung protokol pengisian cepat. Tinggal perangkat lain yang digunakan itu mendukung atau tidak. Lalu selain poin plus di atas, ada beberapa hal yang mungkin saja perlu diperhatikan dan dipertimbangkan tentang powerbank ini. Yang pertama, rated capacity powerbank ini yang lebih kecil dari beberapa powerbank yang pernah Nyicip Gadget bahas. Misalnya, jika dibandingkan dengan powerbank yang dibahas di episode 1 dan 2 Nyicip powerbank yang beli di flash sale, yaitu Movit M29 dan unit Multibox B20, rated capacity powerbank ini bisa dikatakan lebih kecil. Ini bisa dilihat dari kemampuan powerbank ini yang hanya bisa 3 kali mengisi daya baterai HP Sony Xperia 5 Mark II, sedangkan untuk yang unit Multibox B20 itu bisa sampai 4 kali. Hanya saja memang kedua powerbank tersebut tidak mendukung protokol pengisian cepat sebagaimana Rimax RPP 238 ini. Kedua, garansi. Nah, ini tadi belum saya sebutkan ya di awal, tetapi kemarin pas video unboxing sudah saya bahas. Garansi yang diberikan oleh Rimax RPP 238 ini hanya 6 bulan saja. Padahal powerbank lain berlomba-lomba memberikan garansi yang panjang. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan. Ketiga, saat membeli powerbank ini kita hanya bisa dikatakan hanya mendapatkan unit powerbanknya saja, tidak ada kabel chargernya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan powerbank Rimax RPP 238 ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, menambahkan informasi, mengoreksi ataupun mengapresiasi, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya. Jangan ragu-ragu untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya channel Nyicip Gadget ini bisa terus berkembang. Oke, Nyicip Gadget undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.